Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Biar belas kasihan Tuhan tercurah atas kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal dalam kehidupan kami, yaitu kasih Kristus yang menyelamatkan dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan lebih daripada itu. Kebaikan-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Anugerah-Mu yang limpah kami naikkan syukur.
Sebab tanpa belas kasihan kami tidak hidup. Tanpa belas kasihan kami tidak mungkin merasakan keselamatan-Mu. Terima kasih untuk pintu kasih karunia yang senantiasa terbuka bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur sebab kami hidup ada Tuhan yang menyediakan hari esok bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih setiamu kami boleh ada pada pagi hari ini. Mengalami kebaikan demi kebaikan yang Kau curahkan dalam hidup kami. Belas kasihan Tuhan tercurah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia Tuhan kita hidup. Oleh karena belas kasihan Tuhan maka Yesus bergerak. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat ada sesuatu yang membutuhkan dia, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka belas kasihan itu yang mendorong dia untuk bekerja. Belas kasihan yang mendorong Tuhan untuk berkarya. Belas kasihan Tuhan yang mendorong Tuhan untuk bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini kita mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kita mau bergerak dengan belas kasihan Tuhan yang benar. Saudara, kita tidak memanfaatkan belas kasihan, tetapi kita ditolong oleh karena belas kasihan Tuhan. Sebab ada belas kasihan yang benar, ada belas kasihan yang tidak benar. Tuhan mengajarkan kita belas kasihan yang benar, yaitu yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, saudara, banyak orang dunia ini mengukur satu pertolongan dengan belas kasihan yang salah. Seringkali mereka bersandar kepada yang pasti Tuhan akan tolong, makanya saya hidup seenaknya saja. Tidak, bukan seperti itu saudara. Tuhan menolong kita karena dia didorong oleh belas kasihan Tuhan yang murni, bukan karena kita menipu Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan, kamu telah menipu aku, tetapi kamu katakan tidak. Nah, saudaraku yang diberkati oleh saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dengan saya hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Tetapi caranya dengan belas kasihan Tuhan yang benar. Makanya kita mau menaruh hati kita pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita jangan menipu Tuhan, mari kita juga jangan menutup mata terhadap orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, sebab taruhlah belas kasihan yang benar, maka mujizat Tuhan itu akan nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 12 ayat 1 hingga 15 tentang belas kasihan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dari firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama. Matius 12 ayat 7 hingga 8 berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saudara, pada suatu peristiwa murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Ya, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang maksud Tuhan ketika dikatakan melanggar hukum Sabat tetapi tidak bersalah? Saudara, ada hukum yang melebihi dari hukum yang diterapkan di dunia ini, yaitu hukum belas kasihan. Kasih melebihi segala sesuatunya. Oleh karena kasih, maka Tuhan telah menyangkal dirinya dan kemudian mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan kemudian dia adalah Allah. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kadangkala penghakiman manusia jauh lebih tajam daripada penghakiman daripada Tuhan. Tuhan menyandarkan segala sesuatu dengan belas kasihan. Ada seorang hakim di Amerika,
Dia adalah hakim yang umurnya sudah sangat tua dan dia sangat penuh dengan kebijaksanaan. Dan dia setiap kali dia menghukum orang karena pelanggaran lalu lintas, dia menggunakan hati nuraninya. Satu ketika ada seorang yang diperhadapkan di pengadilan. Orang itu sudah sekitar 90-an dan dia mengendarai seorang opa-opa. Dia mengendarai kendaraan dengan kecepatan melebihi kecepatan yang diatur pada waktu itu. Yaitu kecepatannya di situ dia melanggar peraturan. Lalu kemudian dia diperhadapkan di pengadilan. Lalu hakim yang bijaksana dan adil ini berkata, "Jelaskan kepada saya mengapa kamu mengendarai melampaui kecepatan." Dan opa yang berumur di atas 90-an tahun itu berkata, "Mohon maaf karena saya mengendarai melampaui kecepatan. Karena pada waktu itu saya sedang buru-buru untuk mengantar anak saya pergi ke rumah sakit." Anakmu umur berapa? Anaknya umur 70-an. Nah, saudara, dia sebagai seorang papa, umur 90-an tahun, anaknya umur 70-an tahun, yang dia mau menolong supaya anaknya dibawa ke rumah sakit. Dia melanggar aturan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hakim itu tidak mengutamakan pelanggaran itu, tapi dia melihat kasih papa kepada anaknya. Opa ini udah berumur 90 tahun, tetapi anaknya berumur 70 tahun. 70 tahun sudah opa-opa juga, saudara. Tapi anak tetaplah anak. Dengan kasihnya sebagai seorang bapa, dia ingin menyelamatkan anaknya. Itu sebabnya dia melanggar peraturan lalu lintas dengan mengendarai melampaui kecepatan di atas rata-rata. Dan saudara, hakim itu tergerak oleh belas kasihan. Dan dia mendenda dengan denda yang secara adil dan bijaksana, dan dia berkatakan, seorang ayah tetaplah seorang ayah. Sekalipun dia umur 90 tahun, anaknya 70 tahun, tetapi oleh karena kasihnya kepada anaknya, dia terpaksa melanggar aturan. Dan saudaraku, di dalam pengadilan itu, ketika hakim memberikan satu penghukuman yang adil, bahkan dia mengakui bahwa kasih sayang seorang papa itu merupakan satu hal yang patut kita teladani. Jadi pengadilan itu berubah menjadi satu pengadilan kasih sayang yang melihat bagaimana hakim itu memprioritaskan kemanusiaan melebihi aturan yang ada. Saudara, memang aturan di dunia ini dibuat untuk tidak dilanggar. Aturan di dunia ini dibuat untuk menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Tapi aturan di dunia ini akan kalah oleh belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, pernah ada satu kejadian, seorang ayah, dia mencuri di supermarket. Dia mencuri susu, lalu kemudian dia kena tangkap oleh pemilik toko retail. Kemudian dia diperhadapkan dengan hukum, dengan polisi. Kenapa kamu mencuri? Karena anak saya sudah lama tidak minum susu. Lalu kemudian apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Dia tetap dihukum, tapi kemudian pemilik retail memberikan dia apa yang dia butuhkan, yaitu makan, minum, dan susu yang ada. Saudara, aturan yang ada untuk mengatur supaya tidak ada pelanggaran dan supaya terjadi ketertiban. Tetapi aturan tidak dibuat untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Saudara yang diberkati, hukum tetap jalan supaya menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melanggar hukum. Kita tidak dibolehkan untuk mencuri agar kita makan. Tetapi belas kasihan manusia yang Tuhan taruhkan di dalam hati manusia harusnya membuat kita lebih peka dengan keadaan orang lain. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya juga pernah memiliki satu kejadian bahwa kami ditipu lumayan besar, saudara, sampai mencapai bilangan ratusan juta dari bisnis kami. Dan orang yang melakukannya, saudara, itu orang yang terdekat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengajarkan kami pengampunan dan belas kasihan pada waktu itu karena orang yang melakukannya itu dia seorang janda. Dan dia juga punya anak perempuan. Lalu Tuhan berperkara di dalam kehidupan kami. Secara manusia kami tidak rela karena apa yang kami upayakan itu merupakan bisnis yang kami juga perlukan untuk diri kami sendiri. Tetapi Tuhan berbicara kepada suami saya, lepaskan pengampunan. Ketika dia menggandaikan sertifikat rumahnya kepada kami, Tuhan menaruh di dalam hati kepada suami dan saya belajar untuk taat dan itu proses untuk kami. Saudara, suami saya mengembalikan sertifikat itu dan kemudian kami menasihati dia dan orang itu menangis terseduh-seduh. Kami
ditaruhkan Tuhan untuk melepaskan pengampunan, mengembalikan sertifikatnya. Lalu kami melepaskan pengampunan tanpa meminta ganti sepeser pun. Saudara, suami saya melepaskan pengampunan dan berkata kepada dia, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, ketika orang ini pergi dengan bercucuran air mata, yang kami harapkan adalah dia menyadari untuk tidak berbuat lagi kesalahan yang sama. Kami tidak menafikan bahwa hukum di dunia ini mengajarkan jangan mencuri, jangan mengambil hak milik orang lain. Tetapi kadangkala ada hukum yang lebih tinggi daripada itu, yaitu melepaskan pengampunan. Ada banyak kejadian di dalam kehidupan kami yang kami harusnya marah. Karena ada orang-orang yang membuat kami kehilangan hak-hak di dalam kehidupan kami. Secara finansial, kami kehilangan hak. Ya, saya melakukan bisnis di dalam usaha bridal. Ada kadangkala orang mengerjakannya kemudian dia tidak membayar. Dan keadaannya pada waktu itu janda. Dan dia tidak memiliki uang pada waktu itu. Apa yang harus kami lakukan? Kami bergerak lebih tinggi daripada hukum itu sendiri, yaitu menaruh belas kasihan. Saudara, jikalau ada hukum yang dilanggar, yaitu ketetapan dan peraturan, mari kita perhatikan dengan baik. Ketika ada hukum yang lebih tinggi daripada itu, kita menghormati hukum yang lebih tinggi. Dan saudara tahu, ada hukum di dalam hukum kasih, di dalam 1 Korintus 13, saudara. Hukum yang lebih tinggi dari semuanya itu adalah kasih. Dan di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, tentang buah-buah roh, dikatakan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Jadi saudara, ketika ada hukum-hukum, baik Taurat, hukum-hukum di dunia ini yang mengatur tentang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, perbuatan di dalam roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang terutama adalah kasih. Dikatakan di dalam kalimat terakhir di dalam ayat 23, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, perbuatan baik, buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Di antara semua perbuatan dan hukum-hukum serta ketentuan aturan yang ada di dunia ini, yang paling tinggi adalah buah roh. Di antaranya adalah kasih. Itu sebabnya ketika orang Farisi memperhadapkan tentang hukuman, peraturan tentang hari Sabat, Yesus memperkenalkan hukum yang jauh lebih tinggi dari sekedar hukum Taurat, yaitu kasih. Dan dia datang untuk menggenapkan. Saudara, Yesus memperkenalkan dirinya secara perlahan-lahan kepada orang Farisi pada waktu itu. Yang di sini melebihi dari bait Allah. Dia bisa menentukan apakah ini salah atau tidak, dan kasih di atas segalanya. Ini sudah membukakan mata dari orang-orang Farisi yang pada waktu itu ketika mereka melakukan aturan itu dengan buta-buta, saudara. Tanpa memperhitungkan belas kasihan. Dan pada akhirnya, persembahan di bait Allah itu hanyalah sekedar persembahan. Tapi yang Tuhan kehendaki harus melebihi dari itu, yaitu belas kasihan. Saudaraku yang diberkati, jika engkau diperhadapkan dengan suatu keadaan dan peristiwa di dalam kehidupan, ingat satu hal. Di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, ada hukum yang melampaui segala perbuatan yang ada di dunia ini. Hukum yang melampaui dari aturan-aturan yang ada di dunia, yaitu hukum kasih, hukum roh, yang Tuhan sendiri yang kerjakan dalam kehidupan kita. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Samuel mempersembahkan korban bersama dengan Raja Saul. Lalu kemudian Raja Saul mempersembahkan korban, tapi tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab korban itu tidak disertai dengan ketaatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, belas kasihan, melebihi korban sembelihan. Orang-orang Farisi mengutamakan hari Sabat itu adalah harinya Tuhan. Benar, sebab Tuhan sendiri yang mengajarkannya di Gunung Sinai bahwa kuduskanlah hari Sabat. Tapi saudara, ada hukum yang lebih tinggi daripada sekedar menghormati hukum Taurat, yaitu hukum belas kasihan. Murid-murid Tuhan pada waktu itu mengambil
bulir gandum untuk memakan karena mereka lapar. Daud juga ketika lapar, dia meminta roti di bait Allah. Dan kemudian yang hanya ada di situ adalah roti sajian. Belas kasihan lebih tinggi untuk mengutamakan nyawa manusia yang kelaparan. Saudaraku yang diberkati, belas kasihan jauh lebih tinggi dari hukum yang ada di dunia ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, banyak karunia yang diberikan Tuhan di dunia ini, tetapi yang terbesar adalah kasih. Dalam Matius 12 ayat 9 hingga 15, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan itu pun mereka dipertentangkan oleh orang-orang Farisi. Setelah pergi dari sana, ketika Yesus dan murid-muridnya memakan gandum di hari Sabat, ditegur oleh Farisi. Pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat di hari Sabat juga. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka dan menyingkir dari sana. Saudara, kebencian orang Farisi kepada Yesus berlipat kali ganda pada saat apa? Pada saat Yesus memberikan pertolongan kepada orang lain, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang menusuk hati mereka, saudara. Mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudara, awal mula kematian Yesus itu dirancangkan oleh orang-orang yang tahu kebenaran, oleh orang-orang yang menghormati hukum Taurat, tetapi tidak menyadari tentang hukum kasih karunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau hati kita dikuasai oleh hukum-hukum dunia, kita akan rentan untuk berbuat hal yang jahat. Jikalau kita dikuasai oleh perintah-perintah dunia, maka kita tidak akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Di dalam Hosea 6 ayat 6 tadi, bahwa Tuhan menyukai kasih setia, melebihi korban sembelihan. Tuhan menyukai ketaatan melebihi persembahan. Saudara, sudahkah kita mengenal Tuhan? Tuhan menyukai pengenalan akan Tuhan melebihi korban persembahan, saudara. Di saat kita mengenal Yesus dengan kasih-Nya, maka kita akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, belas kasihan yang benar adalah bersandar pada kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, jikalau Tuhan menginginkan belas kasihan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Dan saudara, saya juga mau mengatakan, belas kasihan yang benar tidak memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, ketika orang memanfaatkan kasih karunia Tuhan, dia hidup sembrono. Dia hidup hanya berdasarkan pertolongan orang, tapi dia sendiri tidak mau bekerja. Ayat firman Tuhan yang lain juga akan menegur tentang hal ini. Jangan memberi makan kepada orang yang malas. Saudara, Tuhan bergerak oleh belas kasihan. Tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan memanfaatkan belas kasihan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang malas. Tidak mau bekerja, suka mencuri. Saya perlu ini untuk kasih makan anak saya, maka saya mencuri. Saudara, ingat di dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-15a. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka. Dalam arti, Yesus punya kepekaan untuk menilai siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan belas kasihan lebih dari korban persembahan. Tetapi Yesus yang mengetahui maksud hati manusia, juga dia bisa menahan pertolongannya bagi orang yang memanfaatkan situasi. Hal ini terjadi kepada seorang yang bernama Simon. Ketika dia melihat bahwa kasih karunia itu bisa mendatangkan uang, maka dia mau bayar berapapun kepada
Paulus kepada Simon Petrus supaya dia mendapatkan kasih karunia itu untuk dia manfaatkan untuk mendapatkan uang. Saudara, Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia tidak dapat dipermainkan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan bergerak dengan belas kasihan, tapi Tuhan tidak suka dengan orang yang memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Dan jikalau kita menjadi orang-orang yang bergerak oleh belas kasihan Tuhan, dasarnya adalah kebenaran. Dasarnya bukanlah kebutuhan, tapi dasarnya adalah kebenaran. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan adalah Tuhan yang menilai hati. Tuhan tidak dapat dipermainkan sebab dia menilai kesetiaan, kelakuan, perbuatan yang ada di dalam diri kita. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jikalau Tuhan melakukan satu, hikmat kebijaksanaannya itu adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika dia berhadapan dengan orang Farisi, dia mendidik orang Farisi. Ketika dia memanfaatkan orang yang miskin, dia menolong orang miskin. Tapi jika dia berhadapan dengan orang miskin yang memanfaatkan, dia juga akan menegurnya dengan menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Sifat-sifat dari Roh Kudus itu adalah menolong, mengeluarkan kita dari dosa. Itu sebabnya saudara jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan. Sebab belas kasihan yang benar itu beralaskan dan berlandaskan pada kebenaran. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, mari pandang wajah Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, Engkau penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Mari angkat kedua tanganmu dan kita berdoa. Bapa di surga peduli dengan keadaanmu saat ini. Dia memiliki belas kasihan jauh melebihi daripada apa yang mampu kita doakan dan apa yang mampu kita pikirkan. Tetapi firman Tuhan juga, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Kita tidak dapat memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk satu kebodohan yang kita perbuat. Tapi Tuhan menilai dengan penuh belas kasihan. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Belas kasihan Tuhan tercurah kepada orang-orang yang penuh dengan kesetiaan, yang hatinya jujur murni di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menolong setiap umatnya. Kita tidak dapat mempermainkan Tuhan, dan kita tidak boleh mencobai Roh Kudus. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah menurut kekayaan, kemuliaan, dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. Hari ini ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dia mengerti, dia peduli. Ulurkan tanganmu dan katakan, Yesus, aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau, Tuhan Yesus, di dalam keadaan ekonomi yang sulit. Aku butuh Engkau, Yesus, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan yang penuh dengan pencobaan dan pergumulan, di dalam keadaan hati yang sakit, kecewa. Tuhan tolong kami, jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pertolongan-Mu ada. Tangan-Mu terulur kepada setiap orang, tangan-Mu yang berlobang, Pak. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru dan mohon pertolongan daripadanya. Damai sejahtera Tuhan, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Tuhan mengasihi engkau, saudaraku, pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Tuhan Yesus memberkati.